Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari ini Selasa tanggal 31 Januari 2017. Sebelum kita memasuki sesi pertama, kami ingin mengetahui apakah gambar dan suara sudah dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Eh, Terima kasih atas konfirmasinya. Untuk sesi pertama akan dipandu bersama Pak Jasa. Terima kasih. Baik, hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish di support level 5283 dan resistance level pada 5341. Market driver untuk hari ini adalah pergerakan indeks saham regional yang dibuka melemah, di mana indeks saham Nikkei di Jepang turun lebih dari 1% akibat penguatan nilai tukar mata uang yen dan juga menjelang keluarnya keputusan moneter dari Bank of Japan hari ini. Selain itu juga ada dari Amerika yaitu Presiden Donald Trump yang telah menandatangani 2 executive order Jumat lalu dan untuk sementara melarang masuk imigran dari sejumlah negara bermayoritas Muslim seperti Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia, dan Yaman. Ini tindakan ini mendapatkan kritikan dari berbagai kepala negara maupun juga dari korporasi-korporasi besar di dunia. Selain itu juga dari dalam negeri investor masih menunggu rilis data-data keuangan dari emiten dan juga ekspektasi dari rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tanggal 6 atau minggu depan. Harga minyak bisa dilihat turun tipis, sementara komoditas lain seperti batu bara dan CPO menguat. Stok news kita hari ini adalah yang pertama Indika Energi atau INDI. INDI mentargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 1 triliun US dollar, 1 miliar US dollar maaf tahun ini atau kenaikan 25% dari tahun 2016 yang diestimasi sebesar 800 juta US dollar. Optimisme ini dipicu oleh membaiknya harga batubara akhir-akhir ini. Berikutnya adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika melihat tahun ini dengan optimis didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah yang berskala masif. Wika memproyeksikan kontrak baru dan pendapatan tahun ini akan tumbuh sebesar 26,3% dan 32,81%. Wika juga mentargetkan laba bersih tumbuh 20% menjadi 1,21 triliun rupiah. Berikutnya adalah Aneka Tambang atau Antam. Di tahun 2016 Antam memproduksi ferronikel sebanyak 20.293 TNI. Ini adalah rekor tertinggi dan merupakan pertumbuhan atau kenaikan 18% dari pencapaian produksi tahun 2015 yang hanya sebesar 17.211 TNI. Ini didorong oleh beroperasinya fasilitas produksi ferronikel di Pomala baru-baru ini. Dan yang terakhir adalah Dharma Satya Nusantara atau DSNG. El Nino telah mengakibatkan DSNG kinerjanya terpengaruh. Tahun ini DSNG hanya dapat memproduksi 1,92 juta ton tanaman buah segar
ini adalah 27% penurunan dibanding produksi tahun 2015. Demikianlah stok news kita untuk hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukannya atau menuliskannya pada question box yang sudah tersedia. Terima kasih. Ya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, akan dipandu bersama saya Dityo Nugroho di sini. Kita akan memulai dengan technical review untuk IHSG pada hari ini. Kemarin kalau kita lihat dari bursa-bursa global cenderung tertekan dan IHSG sebenarnya secara technical juga dalam 3 hari cenderung sideways, maka tidak menutup kemungkinan bagi IHSG akan ada mengalami koreksi dengan support level di kisaran 5280 ya, ini merupakan moving average 20 hari ya, ini adalah support terdekat. Seperti kita lihat bahwa ketika koreksi tanggal 20 lalu juga terkoreksi dan berada di kisaran support moving average hingga support 50 hari di kisaran 5270. Jadi ini adalah area support terdekat bagi saham bagi IHSG. Katalis positifnya adalah dari awal tahun kemarin sebenarnya asing sudah mulai perlahan masuk kita walaupun jumlah tidak terlalu besar, namun ini adalah indikasi awal paling tidak tidak akan jatuh dalam di IHSG, perkiraan seperti itu. Kita harus lihat lagi hingga memasuki earning season baik kuartal 1 maupun full year 2016 apakah akan ada katalis positif dari masing-masing emiten. Demikian. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, kami akan mengingatkan bahwa berhubung dengan durasi yang terbatas, kami akan batasi masing-masing penanya untuk 3 saham saja. Jadi sebelumnya kami mohon maaf. Pertanyaan pertama datang dari Bapak M. Iqbal untuk review saham BES dan Indika. Baik. Indika tadi seperti itu bahwa mereka menargetkan bahwa akan revenue tahun ini bisa mencapai 1 miliar dolar meskipun tidak disebutkan untuk laba. Tampaknya juga personel masih belum terlalu optimis bahwa bisa membukukan laba di tahun ini. Namun ini adalah indikasi positif bahwa ada perbaikan di sektor batubara. Nah, kalau kita lihat tadi kalau ini saham Indika kemarin menguat cukup drastis dari harga 700 sampai ke level 760, namun waspadai jika ada kenaikan drastis seperti ini biasanya tidak berlangsung lama dan bahkan akan berpeluang untuk terkoreksi pada hari selanjutnya seperti kejadian tanggal 12. Jadi jika Bapak sudah ada barang di Indika ini bisa coba sell on terlebih dahulu dan dapat kembali akumulasi di kisaran support di level 705 hingga 711. Lalu saham BES, sedikit overview untuk sektor dari penyedia industrial estate atau lahan-lahan untuk industri kemungkinan bisa mulai bertumbuh tahun ini, dan juga dari BES ini kenaikan sudah cukup tinggi. Jadi kisaran harga 260 pada pertengahan bulan Januari kemarin sudah mencapai ke level 320. Waspadai jika seandainya level 330 hingga ke 340 ini gagal ditembus, maka akan ada technical correction terlebih dahulu. Selama tidak menembus level support 310, maka ini masih aman dan bisa kembali diakumulasi di level 310 hingga ke 315. Namun waspadai jika seandainya level 310 ditembus, maka berpulang untuk saham BES ini kembali terkoreksi menuju ke level 300 dan 272. Jadi kita perhatikan di level 310 sebagai support kuat dari BES. Demikian Pak Iqbal. Lalu Bapak Hendra untuk ACST, BBTN, dan SCMA, baik. Untuk Akset ini
masih dalam downtrend dalam jangka pendeknya dari bulan Desember. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, ada support di kisaran 2550 hingga ke 2610. Jadi ini ada peluang untuk technical rebound di support tersebut. Jadi perlu diperhatikan bahwa apakah ada pembalikan arah di area tersebut. Kalau kita lihat dari secara bisnis, memang aset ini masih mengandalkan order dari grup Astra, terutama memang Astra sedang mengembangkan sayap propertinya, jadi ke depan kami kira masih akan cukup menjanjikan bagi aset. Lalu saham BBTN. Untuk BBTN secara teknikal tampaknya sedang menguji level resisten di 1910 hingga 1925, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, tampaknya kenaikan sudah cenderung melemah, jadi kami sarankan bisa coba sell terlebih dahulu dan kembali akumulasi jika sudah ada pembalikan arah dari saham BBTN. Namun kami memandang secara fundamental BBTN ini masih tetap potensial untuk bertumbuh dan peluang untuk menguji level 2000 masih terbuka lebar. Namun dalam jangka pendek kami sarankan coba untuk di trade sell terlebih dahulu di saham BBTN. Lalu SCMA. Untuk SCMA masih dalam posisi uptrend ya, dan ini ada sedikit correction technical, masih cukup wajar. Kita menantikan support di kisaran 2.800 di saham SCMA. Jadi level ini dapat kita lihat jika seandainya mulai kembali memantul, maka dapat digunakan sebagai entry point di SCMA ini. Demikian Pak Hendra. Berikutnya Ibu Vivi untuk saham BRPT dan Medco. Baik Ibu Vivi. Untuk Barito sendiri tampaknya kekuatan kenaikan sudah mulai melemah Ibu. Jadi coba jika Ibu sudah ada barang mungkin bisa coba di trade sell sebagian saja, karena memang dalam tren jangka panjang ya saham ini masih menunjukkan penguatan. Jadi setiap ada koreksi adalah peluang yang baik untuk kembali menambah koleksi di saham BRPT. Kalau kita lihat di sini ada peluang koreksi sampai menuju support di kisaran 1700, jadi dapat digunakan sebagai entry point di level tersebut Ibu Vivi. Lalu Medco. Untuk Medco Energi secara major trend masih dalam posisi downtrend, namun pasca breakout di awal bulan Januari lalu tampaknya masih belum mampu bergerak mana-mana dan menguji support di level 1345. Mungkin untuk kembali akumulasi di saham Medco dapat digunakan ketika ada mulai pembalikan arah di kisaran 1350. Jadi sampai 1350 ini gagal bertahan dan kembali menembus ke bawah, maka sebaiknya wait and see dulu sampai mulai ada afirmatif pembalikan arah di saham Medco ini. Demikian Ibu Vivi. Lalu Pak Tommy Yandri untuk saham LSIP dan BJBR. Baik. Untuk saham LSIP dan CPO keseluruhan diharapkan tahun ini akan ada pembalikan arah seiring dengan memulai membaiknya kinerja harga CPO dan juga sudah berlalunya efek El Nino kemarin. Meskipun demikian untuk saham LSIP sendiri masih dalam posisi downtrend untuk dalam jangka pendeknya dan kemarin sudah menembus level support 1600 dan kita menantikan akan ada pembalikan arah di level berapa. Kalau kita lihat di sini bahwa kemarin penutupan itu pas berada di moving average 200 harinya. Dan biasanya setelah menembus moving average 200 hari, seandainya penurunan masih berlanjut, maka cukup panjang dan lebih baik kembali menantikan ada pantulan dalam waktu sehari jika ingin akumulasi, karena kalau kita lihat pasca penurunan panjang biasanya pantulan akan berlangsung hingga 3 hari. Jadi hari pertama pantulan masih bisa diikuti untuk kembali akumulasi. Untuk level support sendiri bagi saham LSIP ini ada di kisaran 1550 Pak. Jadi kita lihat kalau 1550 ini mampu mantul bisa ikut, namun seandainya jika masih belum ada perlawanan dan kembali menembus level 1550 maka sebaiknya tunggu saja karena ada potensi untuk menuju level 1500 sebagai support berikutnya. Lalu saham Bank Jabar Banten. Untuk BJBR tampaknya sudah mulai berkonsolidasi. Ini di sini kita lihat cukup menarik karena
indikator stokastik sudah ada di area oversold dan indikator MACD meskipun masih mengarah ke bawah ada tanda-tanda sudah masuk ke fase konsolidasi dan harganya sendiri sudah bergerak di rentang sempit antara 2275 hingga ke 2350. Jadi seandainya ada tarikan cukup kuat diiringi dengan volume tebal, maka bisa coba diikuti dengan target pullback sampai ke level 2600 untuk pullback targetnya. Namun jika seandainya justru ada tekanan ke bawah, maka hold dulu, wait and see, karena ada support di kisaran 2100 yang merupakan moving average 100 harinya. Demikian Pak Tommy. Berikutnya Bapak Abdul Roma untuk saham FIFA, Doit, dan ICBP. Baik Pak. FIFA. Untuk FIFA masih dalam tren uptrend seperti saham Bakri lainnya. Jadi ini memang untuk saham-saham Bakri mungkin bisa kita lihat secara keseluruhan apakah mereka hari ini bergerak menguat atau tidak. Kalau bergerak menguat maka saham-saham yang ini bisa coba diikuti. Kalau kita lihat dari tren sendiri memang masih cukup kuat peluang kenaikannya meskipun akan tampaknya juga ada potensi untuk koreksi dalam jangka waktu dekat dengan support area di kisaran 325. Berikutnya Doit. Untuk Doit sendiri masih cenderung sideways Pak dengan rentang perdagangan di harga 500 hingga ke 540. Jadi sampai di area 500 bisa coba mulai trading buy, namun kami sarankan tidak dalam jumlah terlalu besar karena kalau kita lihat di sini bahwa arah dari indikator MACD ini sebenarnya mengarah ke bawah, jadi harganya cenderung mendatar, namun MACD ke bawah ini biasanya ada peluang bagi saham tersebut untuk ada koreksi. Jadi lebih baik trading dalam jangka pendek saja. Saat dia menembus level support 500, maka dapat coba dilepas dulu dan apakah tekanan sudah mereda atau belum. Jika belum, maka bisa ditunggu sampai tekanan jual mereda dan kembali akumulasi. Di sini kita ada support cukup jauh di level 445 hingga 450 yang merupakan moving average 100 hari ya. Lalu saham ICBP. Untuk ICBP juga masih dalam cenderung trend sideways dalam waktu dekat ini dengan rentang 8.350 hingga ke 8.800. Mungkin bisa mulai diakumulasi ketika sudah mulai mendekati level support 8.350-nya. Kalau kita tarik lebih jauh di sini bahwa tampak harga ICBP ini sedang menguji support Fibonacci fan yang bawah ini sudah dibentuk sejak Desember 2015 dan ini jika level support ini ditembus maka menjadi kurang begitu bagus bagi saham ICBP karena konfirmasi akan kembali dalam posisi downtrend atau bearish di saham ICBP. Jadi perhatikan ketat di level support area 8350 hingga ke 84. Jika seandainya ada tekanan jual tiba-tiba dengan volume cukup besar maka sebaiknya coba di trade sell terlebih dahulu sebagian dan kita menantikan pembalikan arah ketika tekanan jual mereda untuk kembali akumulasi. Demikian Pak Abdul Roma. Lalu Bapak Ferdi untuk saham Kino, Adi, dan ICBP. Baik, ICBP barusan kita bahas untuk saham Kino dan Adikarya. Untuk Kino kemarin tampaknya belum mampu menembus resisten 3.300 Pak. Jadi kembali pull down ke bawah. Kita lihat di sini ada support di kisaran 2875. Namun sebenarnya sekarang ini level support 3100 harusnya cukup kuat karena merupakan himpitan antara moving average 20 dan 50 hari. Kita lihat apakah dia mampu bertahan di level 3100 atau tidak. Karena kalau tidak mampu bertahan, kita akan melihat level 2850 sebagai support berikutnya. Nah, di sini kita lihat dalam tren tampaknya saham Kino ini sudah mampu keluar dari downtrend sebenarnya. Namun memang kenaikannya masih belum terlalu kuat. Ini bisa diperhatikan seandainya dia mampu bertahan di level support 3100, ini bisa di keep dan menantikan breakout di level 3300 di saham Kino. Lalu saham Adikarya.
Untuk Adikarya juga memiliki pola yang mirip seperti Kino, di mana dia sudah breakout dari downtrend channelnya di bulan Desember lalu, namun pasca itu kenaikannya cenderung stagnan saja, dan kemarin justru menembus dari uptrend channel minor dari bulan Desember. Kita perhatikan apakah dia mampu bertahan di level 2100, karena kalau tidak tampaknya ada peluang untuk menguji support di level 2050 ya Pak. Jadi masih dalam fase sideways dengan support di kisaran 2050 hingga ke 2200. Jadi rentang itu bisa dapat digunakan untuk trading jangka pendek saja Pak. Demikian Pak Ferdi. Beralih ke Bapak Ahmad Riyandi untuk pergerakan KF, LSIP, dan BBPT. Baik, untuk LSIP sudah kita bahas tadi, sedikit di review. Masih dalam cenderung downtrend Pak. Kita lihat apakah dia mampu bertahan di support 1600-nya ini yang merupakan MA200. Seandainya tidak mampu bertahan, maka kita akan melihat level 1500 sebagai support berikutnya. Lalu saham KF. Untuk KF juga sedang menguji support 2025 ini. Support cukup kuat sebenarnya dan sudah menembus moving average 200 hari. Kita menantikan ada tadi rebound, namun kalau kita lihat dari tekanan jual tampaknya masih belum reda. Jadi jika ingin kembali akumulasi, tunggu sampai tekanan jual mereda, karena meskipun stokastik sudah ada di area oversold, namun belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi sebaiknya tunggu saja di saham KF ini. Berikutnya saham BBPT. Untuk BBPT masih dalam posisi strong uptrend. Ini kalau kita lihat sudah breakout dari downtrend channel, dan sebenarnya kalau kita lihat di sini harganya sudah mulai kembali beranjak naik mendekati level tertinggi sebelumnya. Kalau kita di sini ada tampak resisten di level 400, ada potensi juga sedang menuju ke sana, dan kita lihat kalau dari indikator stokastik sudah mulai agak bertahan, mungkin akan cenderung stagnan, namun tetap terbuka peluang sampai ke level 400 di saham BBPT ini. Jadi bisa coba ditahan saja jika Bapak sudah ada barang di BBPT. Demikian Pak Ahmad. Ya, bersama dengan Ibu Pramesti untuk BBPT, tampaknya peluang untuk menuju 400 masih ada Bu. Jadi jika Ibu sudah ada barang, coba masih bisa di keep saja sampai ke harga 400. Nah, setelah 400 kita akan lihat lagi apakah dia mampu menguat atau tidak mampu berbalik, tidak mampu menembus level 400. Jadi harus perhatikan di level 400 ini. Kalau kita jangka panjang sebenarnya ini cukup menarik, karena BBPT ini kalau kita tarik dari tahun 2010 ini sudah mulai membentuk pose pembalikan arah jangka panjang dari penurunan harga sejak tahun 2012. Jadi sebenarnya peluang untuk upside trennya di BBPT dalam jangka panjang masih cukup lebar, apalagi jika ditopang dengan kenaikan harga CPO yang terus berlanjut dan kembali ada profitabilitas di emiten tersebut. Beralih ke saham Bernakat atau BP. Untuk BP sendiri kenaikan sudah cukup drastis Ibu, jadi dan kemarin juga sudah ada koreksi cukup lumayan. Kalau kita di sini indikator stokastik maupun MACD sudah menunjukkan sinyal jual, jadi mungkin bisa sell on strength di saham Bernakat dan menantikan sampai indikator mulai menunjukkan ada di area oversold, baru kita kembali akumulasi. Demikian Ibu Pramesti. Lalu Pak Antonius Leo untuk saham Elsa, Gia, dan Asri. Baik Pak. Untuk El Nusa tampaknya juga masih berjuang untuk lepas dari downtrend channelnya. Kita lihat di sini sebenarnya sudah mulai memasuki fase sideways dengan area support di kisaran 420 dan resisten di level 470. Namun dalam jangka pendek tampaknya ada peluang bagi saham Elsa ini untuk menguji support 420. Jadi Bapak bisa menantikan di level 420 untuk entry levelnya. Berikutnya saham Garuda Indonesia. Untuk Garuda juga masih dalam trend sideways Pak, dengan support di 333. Jadi ini rentang cukup sempit antara 330 hingga ke 350. Jadi ini ditradingkan dalam jangka pendek dengan rentang tersebut selama Garuda masih belum ada
katalis positif, tampaknya masih belum akan kemana-mana di saham Garuda. Lalu saham Alam Sutra. Ya, Alam Sutra juga sedang berada dalam fase konsolidasi jangka pendek setelah menembus downtrend channelnya dari bulan September lalu. Kalau kita lihat di sini bahwa Alam Sutra sedang berada di area support moving average 50 hari hingga ke 20 hari. Dengan support area 380. Jika seandainya level support ini mampu bertahan, maka ada peluang bagi saham asli memantul dan kembali mencoba menembus level 420. Namun jika seandainya dia gagal menembus level menjaga support di 380, maka kita akan melihat level 365 sebagai supportnya kembali, dan saham Alam Sutra akan berada di rentang di trend sideways. Demikian Pak Antonius. Beralih ke Ibu Levi untuk review saham BSDE, Waskita, dan Akra. Baik, pertama untuk BSDE. BSDE kalau kita lihat dari marketing pre-sales kemarin yang membukukan angka 6,3 triliun ini masih di bawah torehan 2015. Jadi secara fundamental memang masih belum ada katalis positif di saham BSDE. Namun kalau kita lihat dari pergerakan harganya ada cukup menarik di sini, bahwa kita lihat tren dari indikator MACD maupun stokastik ada tren menunjukkan penguatan. Jadi ada peluang bagi saham ISG sebenarnya, saham BSD ini untuk breakout dari resisten 1900. Jadi bisa coba wait and see. Seandainya saham ini mampu bertahan di atas level 1800 yang ini merupakan supportnya, maka ada peluang bagi saham ini untuk kembali bergerak menguat jika menembus resisten 1900. Jadi masih tetap bisa dipertahankan di saham BSDE. Beralih ke saham Waskita. Untuk saham Waskita masih cenderung dalam pergerakan sideways, Ibu. Jadi rentang 2525 hingga ke 2670. Jadi bisa diperdagangkan dalam rentang tersebut. Namun kalau kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan emiten konsumsi terutama plat merah masih menunjukkan optimisme bagi tahun 2017 ini di tengah dengan belanja infrastruktur pemerintah yang masih cukup kencang, maka kami masih memandang positif di saham-saham konsumsi termasuk Waskita. Namun dalam tren teknikalnya dalam jangka pendek ada peluang bagi saham ini untuk menguji support di level 2525. Jadi bisa coba mulai akumulasi di rentang 2500 hingga 2025, Ibu. Beralih ke saham Akra. Untuk Akra dalam jangka pendek ada peluang untuk koreksi. Ini kita lihat di sini memang cukup lebar rentangnya akhir-akhir ini pasca menembus support di 6.000 dan sampai ke level 54. Saham ini kembali bangkit dan kemarin mengarah ke level 7.000, namun tampaknya belum berhasil, dan kita akan melihat saham ini berpeluang untuk kembali menguji level 6.300 hingga 6.400. Jadi level tersebut dapat digunakan sebagai entry level di saham Akra. Demikian Ibu Levi. Beralih ke Pak Robert untuk saham Unilever, Pegas, dan Astra International. Baik, Pak. Untuk Unilever, kita lihat di sini masih dalam rentang 39.775 hingga 43.000, dan dalam jangka pendek tampaknya ada peluang untuk terkoreksi. Namun di sini kita lihat ada area support di 40.800, mudah-mudahan mampu bertahan dan dapat digunakan sebagai entry point. Kalau kita lihat dari tren minor dari akhir Desember hingga sekarang, ini sebenarnya dalam posisi uptrend untuk saham Unilever. Namun untuk jangka pendek dalam beberapa hari ke depan tampaknya ada peluang untuk sedikit terkoreksi di saham Unilever. Demikian, Pak. Lalu beralih ke saham Pegas. Untuk saham Pegas masih mencoba menguji resisten di 2910, namun kemarin tampaknya hari ini juga masih ada sedikit tertahan di level 2910. Kita lihat apakah dia mampu bertahan atau tidak. Karena kalau tidak mampu menembus maka menjadi hampir triple top, dan ini tidak baik bagi saham Pegas karena peluang untuk kembali terkoreksi dan menuju 2.600 menjadi besar. Jadi perhatikan resisten 2.900, jika tidak mampu ditembus maka sebaiknya bisa di trade sell terlebih dahulu. Demikian Pak Robert. Lalu saham Astra International. Untuk Astra International juga masih cenderung sideways, Pak, dengan support di level 7.900. Mungkin bisa coba ikuti di level support tersebut seandainya ada pantulan arah kembali. Namun seandainya level 79 tidak
mampu bertahan, maka kita akan melihat level 7.600 sebagai support berikutnya. Demikian Pak Robert. Beralih ke Pak Andi untuk saham Inco, Elsa dan Pegas. Ya, Pegas sudah barusan kita bahas Pak. Kita masuk ke saham Inco. Untuk saham Inco masih mencoba berkonsolidasi pasca ada terjadi tekanan jual pasca relaksasi aturan ekspor mineral dengan rentang antara 2250 hingga ke 2400. Jadi mungkin bisa dapat di perdagangan di rentang sempit tersebut di saham Inco. Lalu Elsa tadi sudah kita bahas, akan sedikit direview pasca pembukaan. Untuk Elsa sendiri tampaknya masih ada sedikit melemah Pak, jadi mungkin coba ditunggu di level 420 untuk kembali entry di saham Elsa. Demikian Pak Andi. Lalu Pak Markus untuk Timah dan BJBR. Baik, Timah. Untuk Timah sedang berusaha konsolidasi di rentang 70 hingga ke 1000. Jadi kita lihat apakah dia mampu break kembali di atas level 1000. Saat dia mampu break di atas level 1000, kita melihat level 1070 hingga 1100 sebagai resisten terdekat di saham Timah. Untuk BJBR sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview pasca pembukaan. Tampaknya juga masih sideways, jadi bisa coba diikuti untuk masuk di saham BJBR selama tidak menembus support di 2275. Demikian Pak Markus. Iya. Ya, berikutnya kita beralih ke Bapak Ray Yosua untuk saham AALI, Pegas dan Bumi. Pegas sudah kita bahas, kita akan masuk ke saham AALI. Untuk saham AALI di sini ada support dan tampaknya sudah ada di area oversold dari sisi indikator technical stokastik. Demikian juga dengan MACD ada peluang untuk pembalikan arah. Dan saat ada pembalikan arah, maka dapat berlangsung cukup lama, berlangsung hingga 3 harian dengan target terdekat di kisaran 16.400 hingga 16.500 Pak untuk pullback potensialnya di saham AALI. Lalu untuk Bumi juga masih dalam posisi uptrend, namun kalau kita lihat dari kekuatannya sudah mulai agak sedikit melemah, jadi perhatikan seandainya ada koreksi cukup dalam di saham Bumi, bisa coba dilepas dulu dan tunggu hingga 2 hingga 4 hari untuk kembali akumulasi dengan area support di kisaran support pertama di level 470, lalu support kedua ada di area 450 Pak. Demikian Pak Roy. Balik ke Bapak Aidi Chandra untuk saham SCMA dan ARI apa mungkin ASRI mungkin Pak ya maksudnya. Untuk SCMA masih dalam posisi uptrend Pak. Namun kenaikan juga sudah cukup terbatas tampaknya hari ini dan mungkin bisa coba sell on strength di saham SCMA dan kembali akumulasi di kisaran support 2750. Namun jika seandainya justru berbalik arah menguat, maka jika dia break level 2950 ya, ini merupakan level tertinggi sebelumnya, bisa diikuti dan targetnya ada di harga 3100. Demikian Pak Edi Chandra. Sama-sama Pak Roma. Lalu Bapak Erwin Yudo untuk saham LT, Energi dan NIKL. Baik. Ya, LT ini secara teknikal kami tidak bisa merekomendasi, namun kalau secara Bakri, nah selama saham-saham Bakri kembali aktif dan yang lain juga menguat, maka bisa coba untuk spekulasi di saham LT. Lalu untuk saham energi, untuk energi juga 11-12 dengan saham LT dan kita harus melihat untuk gerakan saham-saham Bakri secara keseluruhan hari itu. Beralih ke saham NIKL. Untuk NIKL pagi ini sudah terkoreksi cukup dalam, tadi sempat ke level 3.600-an namun sudah berada di level 4.000 kembali. Jadi
memang sudah kenaikan cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini kena koreksi bisa berlangsung hingga 5 hari. Jadi coba mungkin bisa jika ada perbaikan sedikit bisa coba sell on trend di saham NKL dan menantikan level 3.600 untuk coba kembali spekulasi buy di saham NKL. Namun tetap kami ingatkan bahwa saham ini sifatnya spekulatif karena tidak ditopang oleh fundamental yang baik. Demikian Pak Erwin. Berikutnya Ibu Vivi Effendi untuk saham Tele dan Bank Jatim. Baik. Untuk Tele tampaknya masih berkonsentrasi Bu, jadi bisa coba sell on trend terlebih dahulu dengan harga di level 890 hingga 900 dan kembali akumulasi di level 850 di saham Tele, meskipun dalam tren sebenarnya masih dalam posisi uptrend di saham Tele ini. Namun jangka pendek bisa coba di trade sell dulu dan dalam 2 hingga 3 hari kemudian dapat kembali akumulasi di level 850. Beralih saham BJTM. Untuk BJTM juga masih cenderung sideways Pak di sini dengan support sebenarnya ada di area 605, namun dalam 3 hari terakhir tampaknya mampu bertahan di level 620. Jadi kita lihat apakah level 620 mampu bertahan atau tidak. Kalau tidak mampu bertahan, tampaknya masih ada peluang untuk menguji level 500 kembali di saham BJTM ini. Dan katalis positif juga sudah selesai karena BJTM sudah duluan kemarin merilis data laporan keuangan secara singkat, belum secara resmi. Namun kita lihat di sini bahwa labanya memang naik, namun parameter yang lain menunjukkan adanya pelemahan di kinerja BJTM secara fundamental. Demikian Bu Vivi. Beralih ke Bapak Boy untuk Kalbe, Jasa Marga dan Multipolar. Baik Pak. Untuk Kalbe dalam sedang menguji support di area 1450 Pak. Jadi ini critical point. Jika ada jebol maka kita akan melihat level 1420 menjadi level support bagi saham Kalbe kembali. Namun jika seandainya hari ini masih mampu bangkit maka kita akan melihat level 15 hingga 1510 sebagai resisten terdekat di saham Kalbe. Jadi dalam waktu dekat mungkin masih bisa ditradikan dalam rentang 14.50 hingga ke 15.20 dulu Pak di saham Kalbe. Beralih ke saham Jasa Marga. Untuk Jasa Marga masih dalam posisi downtrend channel sebenarnya, dan kita lihat di sini kemarin juga tampak ada perlawanan di level 4.200, namun kami masih sarankan untuk wait and see dulu di saham Jasa Marga. Sebaiknya kembali akumulasi jika memang sudah confirm breakout dari downtrend channel ini. Lalu saham MLPL. Untuk multipolar sebelumnya ini membentuk pola symmetrical triangle namun sudah patah ke bawah, jadi kami sarankan tidak untuk masuk dulu saham multipolar. Kita menantikan seberapa jauh pelemahan terjadi karena selain sudah patah dari pola symmetrical triangle, Bollinger Band juga sudah mulai membuka dan tampaknya mengarah ke bawah, jadi tampaknya pelemahan masih akan berlangsung. Jadi masih wait and see di saham multipolar Pak jika belum ada barang. Sama-sama Pak Markus. Lalu Ibu Foni untuk saham UNSP. Baik Ibu. Ya, UNSP juga pagi ini masih menguat, jadi kami secara teknikal tidak bisa kami sarankan, namun jika ingin tradingkan di saham Bakri, lagi-lagi harus melihat saham Bakri secara keseluruhan, apakah trennya mereka semua menguat atau melemah. Jadi ini lebih baik untuk spekulasinya Bu Foni, tidak untuk di hold. Demikian Ibu Foni. Ya, tampaknya pertanyaan sudah habis dan waktu sudah menunjukkan 9:15 pasca pembukaan sesi 1. Kami akan cukupkan sesi PMMC hari ini. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali berjumpa untuk edisi PMMC esok hari. Salam cuan dan terima kasih.